Halo adik-adik Life Kids, selamat Hari Nasional Sekolah Minggu buat kalian semua. Kalian adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan melimpah. Koko percaya kehidupan kalian adalah garam dan terang. Perkataan dan perbuatan kalian menjadi berkat buat papa mama, buat keluarga, buat teman-teman, bahkan buat setiap orang yang bertemu dengan kalian. Mereka semua pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, kali ini ibadah kita spesial karena memperingati Hari Nasional Sekolah Minggu. Dan Koko juga mau mengajak semua anak-anak Life Kids untuk bisa ibadah secara onsite di gereja. Pasti lebih seru karena kita bisa ketemu dengan teman-teman, kita bisa bernyanyi bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, bahkan bisa bermain bersama-sama. Oleh karena itu, ayo kita ibadah secara onsite di GSJA Bethlehem. Siap untuk beribadah? Mari sama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati kita, berikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kehidupan kita. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat Hari Sekolah Minggu Nasional untuk adik-adik Life Kids GSJA Bethlehem. Wah, luar biasa ya adik-adik. Hari ini pasti kita bergembira semua. Cici juga bergembira dan kita patut bersyukur karena gereja kita sangat mencintai kita anak-anak Life Kids. Dan hari ini adalah puncak bulan anak di GSJA Bethlehem. Wah, kita mau rayakan bareng-bareng ya adik-adik. Dan Cici gak lupa juga mengundang adik-adik yang masih ibadah secara online di rumah untuk datang ke gereja untuk ibadah onsite bersama-sama dengan Cici Koko, ketemu langsung sama teman-temannya. Pasti lebih seru, pasti lebih bahagia pastinya, pasti lebih heboh ya. Jadi adik-adik ayo jangan mager-mager di rumah, kalau sehat, kalau kuat, kalau mama papanya bisa antar, yuk kita ibadah secara onsite di gereja. Dan kita akan mulai nih ibadah puncak harnas kita hari ini dengan berdoa. Selamat pagi teman-teman. Sebelum beribadah kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan, hari ini kami ingin bersekolah minggu. Jagalah Cici dan Koko dan bimbinglah kami sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi Cici udah bilang gereja kita sangat mengasihi adik-adik Life Kids, Cici Koko Life Kids, luar biasa ya. Dan pastinya papa mama kalian di rumah juga mengasihi kalian. Terlebih lagi siapa? Terlebih lagi Tuhan Yesus. Kita adalah kesayangannya Tuhan. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yesus mengasihi aku. Yesus mengasihi aku. Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku. Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Kasihnya
kita. Dan karena Tuhan Yesus yang lebih dahulu mengasihi kita, makanya kita juga harus mengasihi Tuhan. Adik-adik, gimana caranya? Dengan apa? Menjaga apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Kita mau apapun yang kita lakukan memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kita kalau mau menyenangkan Tuhan harus jadi anak-anak yang taat. Iya, menjadi pelaku-pelaku firman. Seperti tema Harnas kita tahun ini adalah Let's Do It. Bukan cuma ngomong doang, tapi melakukan firman Tuhan. Kita harus jaga apa yang kita pegang, apa yang kita lihat, apa yang kita katakan. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Ting-tong. Hati-hati gunakan matamu. Ting-tong. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ting-tong. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Iya, kita harus hati-hati menggunakan tubuh kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan bukan jadi pelaku firman, tapi menjadi pelaku apa? Iya, maunya iblis, berbuat dosa ya adik-adik. Tapi kita mau jadi anak Tuhan yang menjadi terang bagi dunia ini. Salah satu cara kita jadi pelaku firman adalah melakukan firman Tuhan. Apa coba adik-adik firman Tuhan yang Tuhan berikan untuk anak-anak? Salah satunya di perintah Tuhan, di hukum Taurat kita harus menghormati orang tua kita, papa dan mama kita. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Hormati ayah dan ibumu. Perintah Tuhan bagi kita semua. Hormati ayah dan ibumu. Perintah Tuhan bagi kita semua. Hormati ayah dan ibumu. Dengar
kita mau jadi pelaku firman, mulai dari rumah kita menghormati papa dan mama kita, mengasihi adik kakak kita, opa, oma, om, tante kita ya adik-adik. Nah sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita mau bilang Tuhan yang baik yang mengasihi kami. Kami mau jadi pribadi-pribadi yang baru. Kami mau berkomitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau tinggalkan manusia lama kami yang mungkin gak taat sama papa mama, yang mungkin suka marah-marah, yang mungkin gak sabaran. Dan kami mau jadi manusia baru. Pada hari ini kita berkomitmen bareng-bareng ya adik-adik. Kita katakan sama Tuhan, berikan anak Tuhan hidup yang baru. Bapakku yang baik, yang mengasihiku, ubahkan hidupku sekarang. Ku mau jadi ciptaan baru. Bapakku yang baik, yang mengasihiku, hidupku kini milikmu, pakai sesuai rencanamu. Ku mau tanggalkan hidupku yang lama, berikan hidup yang baru, yang menyenangkan. Berterima kasih, bersyukur untuk Allah yang luar biasa baik. Tuhan, kami mohon berikan kepada kami hidup yang baru. Bapakku yang baik, yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu pada kami. Ubahkan hidup kami Tuhan, ubahkan hidupku. Kami mau menjadi ciptaan yang baru, sesuai yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, yang mengasihiku, hidup kami menjadi milik-Mu. Mulai hari ini kami mau serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Pakai sesuai kehendak-Mu untuk masuk dalam rencana-Mu Bapa. Terima kasih. Ku mau tanggalkan hidupku yang lama, berikan kami hidup yang baru, berikan kepada kami hati yang baru Tuhan, yang menyenangkan. Ku mau tanggalkan, ku mau tanggalkan hidupku yang lama. Beri Tuhan kami Tuhan, berikan hidup yang baru, yang menyenangkan, yang menyenangkan. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Sekarang Tuhan kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Cici yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati agar kami bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan oleh Cici. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik Live Kid GSJ Bethlehem, selamat hari Minggu. Wah, adik-adik
udah pada siap ibadah online ya? Yang gak bisa ibadah onsite, tapi hari ini bisa ibadah online, gak apa-apa ya. Kita bisa sama-sama dengerin firman Tuhan, memuji Tuhan di ibadah online live kit. Nah adik-adik, siapa yang udah pada siap mau dengerin firman Tuhan hari ini? Saya Ci. Oke. Nah, Cici Lena juga punya teman. Mereka juga mau dengerin firman Tuhan. Kita sapa ya. Halo. Yeay. Aku juga mau dengerin firman Tuhan. Tuh, adik-adik. Teman Cici Lena juga udah siap dengerin firman Tuhan ya. Yuk kita sama-sama dengerin firman Tuhan. Cerita firman Tuhan kali ini Cici Lena ambil dari ayat Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Ceritanya tentang Tuhan Yesus dibawa bersama orang tuanya, Bapak Yusuf dan Ibu Maria beribadah di Bait Allah di Yerusalem. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran dengan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan kali ini, kira-kira pesan apa yang adik-adik dapat? Ya, Cici Lenda jelasin ya, salah satunya yaitu kita sama-sama belajar bahwa Tuhan Yesus taat kepada orang tuanya, dimana ketika Tuhan Yesus ngobrol seru dengan alim-alim ulama di sana, tetapi Tuhan Yesus mau pulang bersama-sama dengan Ibu Maria dan Bapak Yusuf kembali pulang. Nah, kenapa Tuhan Yesus mau taat kepada orang tuanya? Karena Tuhan Yesus sedang melakukan firman, yaitu salah satu perintah Allah yang diajarkan kepadanya, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama belajar mengenai firman Tuhan kali ini, bahwa
kita dengan melakukan perintah Tuhan, yaitu dengan taat kepada Tuhan, itu adalah bukti kasih kita mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mengajarkan kita untuk kita taat, khususnya kepada orang tua kita, mama papa kita. Apabila mama dan papa kita meminta pertolongan kepada kita, sebaiknya kita mentaati orang tua kita ya adik-adik ya. Dan kita dapat mencintai firman Tuhan dan kita meminta tuntunan Roh Kudus untuk kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan kali ini Cici Lenda sudah selesai. Semoga adik-adik bisa mendapatkan pesan-pesan yang Tuhan telah ajarkan di firman Tuhan kali ini. Nah adik-adik, teman Cici Lenda mana ya yang tadi ya? Kita panggil yuk. Mereka mana nih udah dengerin firman Tuhannya? Halo. Nah, halo, aku sudah mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama. Yeah. Nah, sekarang kita ayat hafalan ya adik-adik ya. Ayat hafalan kita hari ini adalah, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. Yuk kita sama-sama berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus untuk membantu kita mengingatkan akan firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar Tuhan tentang Tuhan Yesus yang taat akan orang tua, mama dan papa. Kami pun mau belajar Tuhan untuk kami, anak-anak-Mu, taat akan perintah orang tua kami, yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus tuntun kami untuk kami, anak-anak-Mu, bisa mencintai firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesuslah yang menolong kami dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau bukakan QR code dan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA Group Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. God bless you, bye-bye. Dari Kelas Kids, kalian apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Koko mau ngasih tahu beberapa pengumuman nih. Cici dan Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam yang telah ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite kita sekarang sudah menggunakan kartu absen ya. Jadi setiap ibadah jangan lupa untuk dibawa kartunya. Dan tap di mesin absensi yang ada di depan Jordan Hall. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya kartunya. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, dapat kalian hubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite.
Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, jangan khawatir karena kalian dapat tetap beribadah secara online di YouTube Live Kids di jam 9.30 ya adik-adik. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp kelas Live Kids atau di media sosial Live Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Sekian untuk pengumuman minggu ini. Pastikan adik-adik untuk selalu dapat mengikuti ibadah Live Kids di setiap minggunya ya. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.